ilmu berdebat, mendiamkan lawan bagaimana caranya, dan juga menolak kebenaran. Tujuannya belajar itu li'ajlil ghalabah wal mubahat, untuk menang-menangan ya, ghalabah wal mubahat, bangga-banggaan. Dengan ilmu itu bisa ngalahin lawan ya. Dengan adanya perbedaan mazhab itu bisa menjadi adanya keluasan ya. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada keluasan ya. Ikhtilafu ashabi rahmah, kata Nabi, berbeda pendapatnya sahabatku itu merupakan rahmah. Nah, maksiat yang menyebabkan orang merasa hina, merasa diri jauh dari Allah, membuat dia hancur punya hati, lalu bertaubat kepada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang itu sombong. Akhirnya melahirkanlah wanita tersebut. Setelah melahirkan, dalam sebagian riwayat, dia bawa bayinya kepada Rasulullah. Kata Nabi, ente susuin sampai 2 tahun. Ya Rasul, saya udah susuin anak saya, sekarang rajam saya. Ma'mul wa ala niyati salahi sya'ni zahiran wa batinan min dini wa dunya wal akhirah bi niyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin ila ruahil ulama'il amilin fasirin muhaddisin wa masyayikhina fid din wa muallifi hadzal kitab ghafarallahu lahum wa liwalidayhim wa liwalidayna ajma'in wa bi niyati anna Allah yanfa'una bi'ulumihim wa bi'asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa mutaba Rasulillah SAW sayyun lillah lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haula'i man iqtasara min ilmi al-fiqhi 'ala al-khilafiyati wa lam yuhimmahu illa ta'allumu tariqil mujadalati wal ilzami wa ifhamil khasmi wa daf'il haqqi li ajli al-ghalabati wal mubahati fa huwa tulul layli wan nahari bit-taftisi fi munaqadati arbabil mazahibi wa tafaqudi li uyubil aqrani wa haula'i lam yaqsidul ilma wa innama qasadu mubahatil aqrani wa law istaghalu bi tasfiyati qalbihim kana khairan lahum min ilmin la yanfa' illa fid dunya wa nafuhu fid dunya at-takabbur wa dhalika yanqalibu bil akhirati naran talazza. Wa amma adillatul mazhabi fayastamilu 'alaiha kitabullahi wa sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam fama aqbaha guru haula'i. Wa min haula'i, sebagian dari mereka ulama, manik tasoro min ilmil fikhi alal khilafiyat, yaitu orang yang mensingkat ya, dari ilmu fikih di atas masalah-masalah khilafiyat saja, tidak masalah-masalah yang lain atau kurang ya. Kenapa dia belajar fikih tentang khilafiyat? Walam yuhimmahu illa ta'allumu
tariqil mujadalati wal ilzami wa ibhamil khasmi wa daf'il haq. Dan tidak ia memperhatikannya atau mementingkannya kecuali himmahnya itu adalah mempelajari jalan berdebat, dia adalah wal ilzami, jalan memaksakan orang, wa ibhamil khasmi, mendiamkan lawan, cara mendiamkan lawan, wa daf'il haqqi, bahkan menolak kebenaran. Itu yang dia pelajari, ilmu berdebat, kemudian ada paksaan, kemudian juga mendiamkan lawan, bagaimana caranya, dan juga menolak kebenaran. Tujuannya belajar itu li ajlil ghalabah wal mubahat, untuk menang-menangan ya, ghalabah wal mubahat, bangga-banggaan. Dengan ilmu itu bisa ngalahin lawan ya, lawan bicara gitu. Dan bisa jadi kalau menang merasa bangga. Bahwa tulul laili wan nahari fit tafsisi fi munaqadati arbabil mazahib wa tafaqqud li uyubil aqran. Sepanjang malam dan siang pikirannya itu di dalam mengoreksi pada masalah bagaimana cara membatalkan arbabil mazahib ya, para arbabil mazahib yang mempunyai mazhab itu. Wa tafaqqudi li uyubil aqran, dan memperhatikan, mengoreksi keaiban-keaiban teman-temannya. Jadi menyalahkan ya, bagaimana cara munaqadat arbabil mazahib ya, bagaimana cara membuka aibnya itu teman. Wa haula'i lam yaqsidul ilma, mereka itu tidak bermaksud ilmu ya. Ilmu itu yang dimaksud ilmu ya, nurullah ya, allazi yuqzafu fil qalb, cahaya Allah yang dilemparkan dalam hati seorang hamba. Wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi kalau ngaji itu kita disuruh membersihkan hati dulu, toharatul qulub ini. Bab ilmu kagak masuk kalau hati kita ada sifat-sifat anjing. Ya. La tadkhulul malaikah baitan fihi suratun aw kalbun. Enggak masuk baitan. Apa itu baitan? Ya, orang manain rumah. La tadkhulul malaikah baitan fihi suratun, enggak masuk ke rumah yang rumahnya ada surah, ada patung yang jadi sembahan itu, au kalbun, atau ada anjing. Selain makna itu bukan rumah. Yang maksud bait adalah qalb. Jadi nggak masuk itu malaikat rahmat ya, yang memberikan rahmat kepada kita kalau hati kita masih ada kebinatangan. Jadi kita ngaji disuruh lah bersihkan dulu hati kita ya. Kalau ngaji udah gedeg sama gurunya ya dia lagi ngajar. Iya. Man lam ya'taqid lam yantafi.
kata Suhaibul Imriti, siapa yang kagak punya keyakinan dia kagak manfaat. Gitu ya enggak. Wa haula'i lam yaqsidul ilma, mereka bukannya yang maksud ilmu. Jadi ilmu Allah itu nggak masuk ya ke dalam hati yang kotor. Wa nurullah la yudah. Apakah orang yang buruk akhlaknya bisa dapat ilmu? Kalau dia belajar dapat, tapi bukan ilmu Allah. Wa inna ma qasadu mubahatil aqran. Dia cari ilmu, dia maksud adalah berbangga-bangga kepada teman. Ya. Walau istaghalu bi tasfiyati qalbihi, mandaikan mereka sibuk si ulama itu dengan membersihkan hati, kana khairallah, adalah lebih baik bagi mereka. Jadi jangan ada niatan bahsul masail mau jatuhin temen, jangan ada niatan begitu. Ntar saya jatuhin di sini nih, begitu. Ada yang begitu? Hah? Iya. Iya itu yang ya. Jangan ada niatan begitu, kan? Wa inna ma qasadu mubahatil aqran walau istaghalu bi tasfiti qalbi kana khairan lahum min ilmin la yanfa illa fid dunya. Manfaat sih di dunia, menang manfaat di dunia. Apa manfaatnya? Wa naf'uhu fid dunya at-takabbur. Manfaatnya di dunia takabur. Ma huwa takabbur? At-takabbur. Ma huwa takabbur? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menghina orang. Menolak kebenaran, menghina orang lain. Padahal guru udah salah, nggak mau ngalah juga. Ada yang begitu, masih nyari-nyari dalil aja, melintir-melintir juga. Padahal udah salah, jaliun wadih, salahnya udah jelas. Salahnya udah jelas. Kalau salah masih ada yang sebagian benar, sebagian boleh, sebagian itu. Ini salah udah salah terang. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menyampaikan di hadapan wanita, siapa yang mas kawinnya lebih daripada 400 dirham masuk kas negara. Hitung aja tuh 400 dirham berapa. Masuk kas negara yang lebih. Jadi maksudnya mas kawin jangan mahal-mahal gitu. Ada perempuan yang instruksi. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apakah kau tidak baca ayat? Apa ayatnya? Wa ataitum ihdahunna qintara. Boleh perempuan dikasih mas kawin qintara malan kasir, nggak ada batas. Jadi tingginya mas kawin nggak ada batas. Kan Quran nggak batasin, kenapa Sayyidina Umar batasin? Apa kata Sayyidina Umar? Asobat imro'atun wa akhto'a Umar. Bener tuh dia, perempuan sayang salah. Kita begitu nggak? Hah? Ya takut dikata geblok ya. Itu penyakit hati lagi. Udah jelas salah tuh. Asobat imro'atun wa akhto'a Umar. Padahal dia orang saja, orang yang galak, orang yang berani, tapi sama perempuan kalah. Lempangan itu, lempangan yang lain-lain. Iya, iya. Takabur
batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghina orang lain. Lawannya tawadu. Apa tawadu? Tahu warna duit. Nah, ini biasanya subuh kan pada tidur ya, ini bangun yang tidur aja ya. Antan qodalil haq, tunduk kepada benaran walaupun datangnya dari orang yang lebih rendah usianya atau ilmunya. Wazalika yanqalibu fil akhirati naran talazza. Kalau dia punya ilmu menjadi sebab dia takabur, maka dia kembalinya kemana? Naron talazza. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Demikian rumah akhirat, surga, buat orang-orang yang kagak kepengen sombong, buat orang yang gak kepengen. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluhan. Pengen aja enggak, itu baru masuk surga. Pengen sombong aja enggak, itu darul akhirat disiapkan buat yang la yuriduna uluhan fil ardi wa sada. Kita masih sombong enggak? Masih ada ya? Masih ada sombong-sombongnya ya? Katanya nyombongin orang nyambung boleh ya? Nyombongin orang sombong sedekah. Wa amma adillatul mazhab fayastamilu 'alaiha kitabullahi wa sunnatur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil mazhab itu terkandung di atasnya, meliputi atasnya dalil itu dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama akbaha, alangkah jeleknya guru haulai, tertipunya mereka orang alim, orang ulama. Jadi yang kita baca adalah tentang ilmu fikih ya, ilmu khilaf itu ilmu. Jadi ada 3 ilmu yang kita wajib ala kulli mukallafin. Yang pertama tauhid, yang kedua syariah atau fikih, yang ketiga tasawuf atau akhlak. Itu yajibu ala kulli mukallafin. Jadi belajar tasawuf nggak nungguin udah tua ya. Begitu mukallaf udah ya yajibu ala kulli mukallafin. Al fiqhu lughatan al fahmu, wastilahan al ilmu bil ahkam syar'iyyah al amaliyah al muktasab min adillatiha tafsiliyah, atau al ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Jadi yang pakai melalui ijtihad untuk menentukan hukum, itu berarti termasuk daripada ilmu apa? Ilmu fikih. Khilafiyat ya, khilaf dengan adanya perbedaan mazhab itu bisa menjadi adanya keluasan ya. Kalau nggak ada perbedaan, nggak ada keluasan ya. Ikhtilafu ashabi rahmah, kata Nabi, ikhtilafu ashabi rahmah, berbeda pendapatnya sahabatku itu merupakan rahmah. Dan para sahabat sholatnya ada yang pakai bismillah Fatihah, ada yang kagak, tapi sholatnya nggak misah. Ini imamnya baca bismillah, makmumnya enggak ngikutin, begitu juga. Ini sahabat yang nggak baca bismillah nih, ini yang baca bismillah ikut nggak? Ngikutin ya. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, ma uhibbu anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalifu. Ma uhibbu, saya nggak seneng kalau bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu kagak pada berbeda.
Jadi Umar bin Abdul Aziz demen seneng kalau sahabat berbeda. Li'annahu law kana qaulan wahidan, karena kalau sahabat cuma satu kaul, seirama, satu sama ya, kanan nasu fi doikin, jadi orang sempit, karena yahtalib bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas, beda orang, beda sikon, beda si kondom ya, situasi, kondisi dan domisili. Itu mah nggak ada di kitab, saya aja mungkin. Iya, beda. Iya, beda ya. Tidak, makanannya apa soalnya nggak Saudi. Biar dia tahu saya lagi baca. Iya, saya lagi baca ini ya, jangan diganggu ya. Iya, nggak ngisi dah, nggak ngisi saya, nggak ngisi yang masih di sini, ngisi lagi ngisi di ya, ya 20 ya. Ya udah. Iya, saya kalau Jumat tuh ada taklim dari jam 7 sampai 9 gitu. Tapi berdua yang ngisi, nama adik saya Ustazah Masrifah. Jadi kan nggak kosong, nggak. Jadi saya ya, kalau main bola ngumpul aja gak menang. Ada B pada kiai kumpul aja, kiai pada kumpul aja, kiai ya bisa dong, kiai kumpul aja tuh kilap. Iya, ada yang kayak kiper, kemana-mana aja, mau santri aja gitu. Kalau saya kayak kiper sih mah kadang-kadang nyerang juga saya. Jadi kalau dijadiin sebagai udah nyerah aja. Udah ya, sebagai untuk tambah lagi kerjaan, keluar mulu ya. Tadi sampai di mana ngomong ya? Kalau satu kaul sahabat akur semua. Nah yang kagak pas tar gimana, masih apa nyontohnya? Jadi tempit kalau satu pendapat. Wa innahum a'immatun yuqtada bihi, kan para sahabat tuh sebagai panutan ya, yang mau diikutin. Kalau akhadha rajulun bi qauli ahadihim kana bisaatin, coba kalau dia pada beda. Nah, itu jadi luas, saya ngikut dengan sahabat inilah, saya ikut gitu. Ya. Kata Matan Zubair apa? Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmadu bin wa Sufyan wa Ahmadu bin Hambalin wa Sufyan. Jadi yang Sufyan yang jarang-jarang disebut. Ya, padahal imam juga. Ada Sufyan bin Uyainah, ada wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Ini kita ngingetin Matan Zubair ya. Itu khilafiyat ya, itu masalah khilafiyat. Terus mujadalah ada dua. Ada mujadalah linasril haq, ada mujadalah linasril batil. Berdiskusi, ada untuk membela kebenaran, ada membela kebatilan ya. Al-hajju asyurum ma'lumah, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Kalau haji jangan pada tengkar ya. Kalau misalnya berdialog tentang masalah bisa apa enggak, boleh enggak? Ya, bagaimana tawaful haid, bagaimana itu ya, orang lagi haid. Iya. Kalau nggak boleh ya baliknya kapan? Ketinggalan pesawat lagi. Nah itu
mesti di apa ya, di dialogin ya. Ya. Nah, ada yang bolehin siapa ya? Imam Hanafi bolehin Tawaful Haid. Ya, misalnya cuman ada dendanya onta atau kambing, badanah ausat, kecuali Ibnu Taimiyah nggak usah apa, nggak usah ada denda-dendanya. Tuh yang paling enak dia itu. Ya, ini yang paling enak itu Ibnu Taimiyah gitu. Cuma nggak masyhur ya, nggak masyhur. Mujadalah linasril haq itu boleh, wajadilhum billati hiya ahsan. Ibrahim mujadalah, Nabi mujadalah nggak? Mujadalah, malah mujadalahnya nggak pernah kalah. Kenapa? Karena jawabannya disiapin oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim mujadalah kepada Raja Namrud. Kata Raja Namrud, Pak, ana uhi wa umit. Raja Namrud mengaku dia itu Tuhan. Letter S domelin ya terusin lu. Jadi Nabi Ibrahim berdebat kepada Raja Namrud yang ngaku Tuhan, ngaku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim, Allah berfirman, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq ilal maghrib fa'ti biha fabuhital ladzi kafar. Allah mendatangkan apa? Matahari dari masyrik jalan ke maghrib. Coba ente balik dah dari maghrib ke masyrik, bisa nggak? Ngaku Tuhan, fabuhital ladzi kafar. Tercengang dia, bengong, ya, diem, ya, nggak bisa ngomong udah. Nggak bisa ngomong. Itu namanya apa? Mujadalah linasril haq. Kalau linasril batil ya batil ya dibikin-bikin apa supaya hak. Jadi kalau batil itu cuma hanya li ajlil ghalabah, cuma hanya pengen menang-menangan wal mubahat. Rasulullah SAW bersabda, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama walitumaru bihi sufaha walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Akhrajahu Ibnu Majah min hadis Jabir bi isnadin sahih. Jangan kamu belajar ilmu buat bangga-banggaan untuk bertengkar kepada ulama, ya, untuk ngebodoh-bodohin orang bodoh, untuk miro artinya ribut sama orang sufaha. Kalau dia punya ilmu, untuk carmuk, cari muka sama orang-orang. Wal itu seribu bihi wujuhan nasil, supaya orang pada cenderung kepada dia gitu ya. Carmuk, cari muka, mukanya ada pakai cari. Paman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Siapa yang melakukan itu, tujuan nyari ilmu kayak gitu tuh, itu siap-siap neraka nih, ya, siap-siap neraka. Jadi pikirannya apa? Tulul lail wan nahar fit taqtis himuna qadati arbabil madzahib wa tafaqudu li umbil aqran. Jadi kadang dituduh dia, dibilang mazhab mah dia itu
mau ngelakuin aja. Imam Syafi'i nggak boleh ikut bayang Imam Hanafi begitu ya. Terus dianggapnya apa? Itu cuma ngelakuin mazhabnya aja. Iya, supaya jangan kesono ya. Kagak boleh itu. Ya nggak boleh. Yang boleh itu apa? Wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri au. Ya. Ya. Jadi takabur ya. Iblis itu ana khairun minhu khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, bagusan abdolan api ama tanah. Kata siapa? Kata iblis. Al fadlu ma faddalallah. Keutamaan itu yang kata Allah abdol, bukan nama pikiran ya. Walaupun itu semuanya kita butuh, api kita butuh ya enggak, tanah juga kita butuh. Jadilah sekali-kali kayak tanah, kayak api gitu ya. Ya. Kalau Allah bilang Adam itu lebih bagus, ya udah, al-fadlu ma faddalallah, al-hasan ma hasanahu syar'u wal qabih ma qabbahul syar'u. Jadi apa itu bagus? Yang dianggap bagus sama syariat, walaupun sama kita kayaknya jelek. Tapi syariat bilang bagus, ya bagus. Apa itu jelek? Yang dibilang jelek sama syariat, walaupun menurut kita kayaknya itu bagus ya. Ya. Ini iblis begini. An-naqdu khairun minan nasi'ah. Kontan lebih baik daripada tempo. Lazatud dunia yakin, kelezatan dunia yakin, tapi lazatul akhirah syakun, kelezatan akhirat itu syak, yaitu karena li'anhu laysa bimumin, kalau nggak beriman. Kata dia wala yatrukil yakin bisa, yang yakin itu ambil, yang ragu tinggal. Jadi dunia itu kontan, akhirat itu tempo, utang. Jadi ambil yang kontan apa ambil yang utang? Ad-dunya nakdun. Dunia itu kontan, wal akhiratu nasi'ah. Akhirat itu tempo, nanti. Kenapa kalau ngundang ngaji 200 orang, yang datang 100 sudah bagus. Tapi kalau undang tahlil 200, yang datang 250. Karena pahalanya kontan. Selain dari pahala akhirat, mudah-mudahan enggak. Yang pahalanya kontan tuh banyak tuh penggemarnya. Tahlil coba dah, kita ngundang 200, harus berkatnya 250. Di kampung saya, di mana-mana. Ya. Itu kias iblis itu ya. Itu kias iblis itu. Ya, kias iblis. Terakhir dalil. Ya. Dalil itu ada dari Quran dan dari hadis. Di sini cuma dua. Sebetulnya isinya bisa 4. Kenapa? Ijma ulama diambil dari Quran juga. Wa may yusakikir wa may yusakilla war rasulah. Terus apa? Ya, wa may yusakilla war rasulah min ba'di ma tabayyanahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya, kalau ada yang kurang coba dilihat ya. Itu dalil ijma ulama. Dalil kias dari Quran juga. Fa'tabiru ya ulil, ada albab, ada absor ya. Itu kias. Jadi disebut 2 udah ada isinya, itu ada ijma, ada kias ya. Jadi dalil itu dari Quran dan dari hadis ini. Itu dalil ini.
Kemudian dari Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasabih, ada yang qat'i, ada yang zonni, ada yang sori, ada yang muawwal, ada mutlak, ada muqayyad. Nah itu mesti nafsirin Quran, belajar usul fikih ya. Misalnya apa yang dimaksud dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Apa yang dimaksud dengan lailatul mubarakah? Ya, nah ini susah banget ya. Makna qaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul mubarakah itu dimaknakan al-awwal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebab ayatnya mulanya Hamim, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Terus apa? Fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina. Nah, karena di awalnya Hamim wal kitabil mubin, berarti inna anzalnahu, hu-nya apa itu? Quran. Quran. Jadi lailatul mubarakah yaitu lailatul qadar. Liqauli ta'ala tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbih. Wa liqauli ta'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihil Quran, kan turunnya lailatul qadar ya. Jadi ini yang kedua, awin nisfi min Sya'ban. Lailatul mubarakah ditafsirkan awnya itu aw atau nisfu Sya'ban. Maka saya dulu dengar kalau nisfu Sya'ban itu tukar buku. Pernah dengar nggak? Ya barusan saya ngomong tukar buku. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam apa? Tukar buku, ganti buku. Bener ya? Ya, yang mana yang bener nih? Tuh kan hilaf lagi aja tuh. Yang mana yang bener? Jadi tukar buku itu malam qadar apakah nisfu Sya'ban? Kalau Sahibul Jalalain maknanya Lailatul Mubarakah hiya Lailatul Qadar awin nisfi min Sya'ban. Awin nisfi. Nah, ada dua pendapat. Itu yang mau tamat pendapat Lailatul Qadar. Kalau yang memaknakan malam nisfu Sya'ban itu dhaif. Dari dua pendapat bisa dijamak. Dijamak yaitu ya wakilah ya. Wakilah dijamak. Jadi malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amalia seorang dari rizkinya, ajalnya, sakiyun amsaidun ya. Itu seperti malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat maut, itu dia bekerjanya dari nisfu Sya'ban. Wa yaqul faragh, selesainya yaitulah malam qadar. Jadi di jama' itu fi hasyatis sawi qila yubda'u bistinsahi zalika minal lauhil mahfuz min lailatin nisfu Sya'ban wa yaqul faragh fi lailatul qadar. Jadi keduanya ke bawah tuh. Jadi urusan rezeki Mikail, urusan perang Jibril, urusan gempa, geledek, telan bumi ya, itu termasuk Jibril. Segala amal nuskhatul amal illa Israfil sahibu sama'i dunya wa huwa malakun azim. Nuskhatul masaib yang musibah-musibah
itu ila malakil maut. Ya, itu bisa dilihat di tafsir Qutubi Jami Ahkamil Quran atau Tamasyari bil Kasab. Itu menjamak ya, di antara beberapa pendapat. Kemudian di situ ada doa. Ini sahabat ada doa ya. Ada doa. Doanya apa itu? Allahumma ya zalmani, Allahumma ya zalmani, bukan walayamunnu walayumannu fa innaka taqdi walayuqda. Walaupun barisnya Allahumma ya zalmani walayamunnu, ya jangan kalah baris ya. Ya, kita pahami juga. Jadi Allah itu memberi nikmat, bukan diberi nikmat. Allahumma ya zalmani wala yumannu. Nah, terusannya Allahumma in kunta katabdani indaka sakian aw mahruman aw matrudan aw muqattar alaihi rizqi amhullah wa asbitni indaka bi umil kitabi sa'idan marzuqon muwaffaqan yang khairat. Yang tulisan yang jelek-jelek itu ya, rezeki sempit supaya dirubah ya Allah. Pertanyaannya, emang yang di Lauhil Mahfuz bisa dirubah-rubah? Makanya itu Sayyid Muhammad ya, Sayyid Muhammad Alawi itu ada kitab Maza fi Sya'ban, itu dia sepakat para ahli hadis, ahli fikih itu di umil kitabnya dibuang aja katanya. Sebab itu layu badal. Kalau udah Lailatul Qadar itu kan layu badal ya. Jadi biha yubraku kullu amrin hakimin ay muhkamin la taghyira la tabdila. Nggak bisa. La taghyira la tabdila. Tapi sahibu Syarhil Arba'in Syekh Nawawi bilang takdir ada 4, ada takdir fi ilmillah, ada takdir fil lauhil mahfuz, ada takdir fil rahim, ada lagi takdir saukul maqadir al mawaqid. Ya, 2 aja nih. Takdir fi ilmillah itu nggak berubah. Kalau di lauhil mahfuz yumkin ayyataghayyar, ya, mungkin berubahnya dari saki ke sa'id itu ya. Tapi Allah nggak bisa dipengaruhin. Is'ad nggak bisa. Kalau sakinya sa'idnya bisa berubah, tapi is'ad wa is'ul isqa nggak bisa. Masa Allah didikte sama kita? Nggak bisa. Itu nggak berubah. Masyiatullah la tataghayyar. Nah, jadi kalau begitu kita ngapain ribut ya? Nggak usah ribut lah. Jadi kalau yang nggak berubah namanya qada mubrom. Di situ ada tafsirnya amrin hakimin mubrom, di situ yubrom. Jadi qada mubrom kagak berubah. Walaupun kiai dipanggil suruh doa malam angkat supaya yang hujan juga. Udah qadanya mubrom, jangan dibilang kiai kagak manjur. Ngaji lagi ente. Kalau dia berubah namanya kodok mu'alak ya. Udah yang ngaku-ngaku, saya doain makanya turun tuh ngaku-ngaku lagi. Emang ente doa yang doa, yang lain 2 doa. Ya, itu nisfu saban ya, saban ya. Udah terawih, di situ terawih. Ada yang 11 ya, 12, yang 13 ya, yang 15 ya. Ada yang 20 tambah 3 ya, ada yang 36, ada yang 40 ya. Nah, tadi kan ini main munaqadat, main apa, debat-debatan ya enggak. Daripada ngeributin terawih mendingan enggak terawih. Karena ribut itu nggak boleh. Kalau nggak terawih boleh. Kata Syekhona apa? Daripada ngeributin terawih mendingan nggak terawih. Karena ribut sama-sama innamal mu'minuna ikhwatun ya. Apalagi sampai bid'ah neraka. Wah.
Ya itu singkat aja dah ya. Tuh daripada ribut ngurusin rakaat tarawih enggak. Enggak tarawih. Tapi kalau nggak ribut nggak enak. Orang aja salah, orang 11 Jakarta tarawih. Itu mah qiyamul lail. Itu mah witir, itu salat mutlak. Kalau tarawih mah Nabi cuma 3 kali ke masjid. Ente 3 kali aja lagi. Iya. Iya kenapa? Oh subuh ditanya, ya Rasulullah mengapa nggak datang? Takut diwajibin. Yang 5 waktu aja udah payah. Iya takut diwajibin sholat. Lah kan udah ketahuan sholat itu 5 waktu yang wajib. Ya ada yang bilang wajib tahunan. Ini takut wajib tahunan gitu. Wajib tahunan gitu. Ini syafakohnya Nabi, rohbahnya Nabi, sayangnya Nabi pada umat gitu. Tapi dia di rumah terawih, bukan terawih sholat. Kalau terawih kan zaman Sayyidina Umar baru ada. Nikmatil bin'ah hazihi, imam lakinya. Tadi kan bercerai itu. Imam lakinya Ubay bin Ka'ab, yang mengimamin perempuan namanya Sulaiman bin Abi Hasamah. Ya, nikmatil bin'ah hazihi. Wallahu a'lam bishawab. Sehat walafiat, terus bisa memberikan bimbingan kepada kita para jamaah. Berkenan kiranya untuk sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah beberapa waktu kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma fasalli wa sallim على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع الإله ومفرج القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'aizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Wa qala sahib Safwat az-Zubad fakun ma'al imani fi mazidin wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kathratis salati والزكاة وترك ما للنفس من شهواتي فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم لقلب القاسي. وقال بعض العلماء اطلب العلم لقصد الباري بلا تنافس ولا تماري لكي تفوز بالرضا عند ابتداء العلوم كي تفوز بالرضا. أولها الخلوص من ضلال والثاني نفع الخلق ذي الجلال والثالث الإحياء للعلوم والرابع العمل بالمعلوم. صدق الله وصدق رسوله. Abainal afadil yang kita hormati dan sangat kita muliakan, guru-guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, kita doakan beliau panjang umur sehat walafiat.
guru kita yang kita hormati, Kiai Haji Mahfud Asyidun Ta'ala Bituri Hayatih, yang kita hormati semua para alim ulama, para tokoh masyarakat, terlebih khusus sahibul bait yang menjadi wasilah kita berkumpul untuk menuntut ilmu, yaitu yang sangat kita hormati dan kita muliakan Bapak Insinyur Haji Anies Rashid Baswedan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para habaib, saya bingung saya mau ceramah apa. Ya, saya dikerjain sama Ustaz Lutfi. Masa saya disuruh ceramah depan guru, ya apalagi habis diajarin sama guru, terus gurunya suruh dengerin ceramah kita. Jadi saya nggak ceramah, saya mungkin hanya mengambil sekelumit sedikit dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, apa yang diajarkan oleh guru kita Kiai Mahfud Asyidun, begitu juga Kiai Maulana Kamal Yusuf. Ini pelajaran sangat tinggi yang intinya untuk membersihkan hati kita, dari mulai dididik kita oleh Kiai Mahfud dengan kitab Tanbihul Mughtarin, Al-Kashf wa Tabyin, yang tujuannya ngingetin kita agar kita nggak lupa. Yang diingetin di kitab itu bukan orang yang baru ngaji, tapi orang yang masuk kategori punya ilmu, yaitu ulama. Ulama yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut sama Allah adalah para ulama. Ketika ulama nggak takut sama Allah, berarti dia lagi lupa. Makanya diingetin melalui kitab Tanbihul Mughtarin. Saudara, baginda Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebut kriteria ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'rafu bidaka ahluh. Al-ilmu, kalau kita pengen tahu hakikat ilmu itu, ciri-cirinya mendatangkan sifat takut kepada Allah. Kadang orang dia sudah tahu, dia tidak melakukannya. Oleh karenanya Allah tegur dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, amin, kenapa kalian itu berkata tapi perkataan itu kalian tidak amalin? Karena sekian banyak peringatan dari Allah dan Rasul, maka dikaranglah kitab Tanbihul Mughtarin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim As-Sakandari Asy-Syadili, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tadi kita mengaji melalui guru kita Kiai Maulana Kamal Yusuf. Ada makalah yang ke-93, kalau saya tidak salah, beliau mengatakan rubba syai'in fatahallahu babat ta'ah wa ma fatah babal qabul. Kalau saya tidak salah, dikatakan terkadang Allah membukakan seseorang pintu ketaatan. Fatahallah, coba dibuka. Makalah ke-93 kalau saya tidak salah. Terkadang Allah bukakan kepada kita pintu ketaatan. Fatahallahu laka babal ta'ah. Allah bukakan pintu ketaatan, wa ma fatah laka babal qabul, tapi Allah nggak bukain pintu kekabulan. Apa di situ? Betul. Terkadang Allah bukakan kita pintu ketaatan, bisa qiyamul lail, bisa baca Quran, bisa duduk di pengajian, bisa bersedekah. Wa ma fatah laka babal qabul, tapi Allah bukain pintu kekabulan, nggak ada nilai di sisi Allah. Nauzubillahi min zalik.
alasannya apa kok nggak diterima, kan gitu. Alasannya tadi yang kita pelajarin, kita nggak ikhlas. Satu. Yang kedua, kita bangga dengan amal kita. Yang ketiga, kita beranggap orang lain hina yang nggak ngamalin sama kayak kita. Yang ketiga, kita berharap orang lain nggak ngamalin itu. Nauzubillahi min zalik. Jadi ikhlas itu sumber ilmu. Makanya tadi kata Kiai Mahfud, belajar ilmu jangan tujuan jadi ahli debat, kurang lebih begitu ya. Hanya memperdalam ilmu tentang perdebatan tanpa dia membersihkan peduli dengan urusan hati. Makanya kata ulama, belajarlah ilmu karena Allah tujuannya 4. Yang pertama, Anda keluar dari kebodohan, tujuannya pengen pintar. Yang kedua, makanya kata Nabi, is'alu tafaguhan la tafannutan. Yang kedua, menghidupkan ilmunya Allah. Yang ketiga, mengamalkan apa yang diketahui. Yang keempat, menghidupkan ilmu itu dalam diri kita sendiri kalau saya tidak salah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu dikatakan di dalam hikam itu, makalah yang ke-93, wa fataha wa ghadha 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul, kalau saya tidak salah. Lalu Allah Ta'ala memberi suatu jalan, seseorang itu jadi maksiat. Gara-gara maksiat itu dia bertobat, insaf sungguh-sungguh kepada Allah, akhirnya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dilanjutkan makalah 94, maksiatun awrathat dzullan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Ketaatan, maksiat yang menyebabkan orang merasa hina, merasa diri jauh dari Allah, membuat dia hancur punya hati, lalu bertaubat kepada Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang itu sombong. Jadi lebih baik ada pendosa, karena dosanya dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, itu lebih baik daripada apa? Daripada ketaatan yang membuat orang itu merasa diri hebat, merasa diri terhormat. Dalam riwayat Imam Muslim dari Imran bin Husain, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah SAW wa hiya hubla minaz zina. Ada perempuan datang kepada Rasulullah min Juhainah sambil hamil, bunting. Dia datang kepada Rasulullah. Ini saya jadi ceramah nih. Saya nggak mau ceramah, mohon maaf Kiai. Ini sedikit ngoceh-ngoceh aja sebelum kita sarapan. Ada wanita hamil datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat ya Rasulullah, asabtu haddan fa'agimhu alayya. Saya berbuat zina, tolong rajam saya ya Rasulullah. Kita bisa bayangin, mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya, wanita yang maksiatun awrathat dzullan wan kisaro ini, ya mungkin zaman kita udah nggak ada. Saya berzina, saya pengen bertaubat, saya ingin membersihkan diri, maka rajamlah saya. Fada'a Rasulullah SAW waliha, maka Nabi panggil walinya perempuan itu. Datang walinya, faqala ahsin ilaiha, wahai bapak urusin anak ente, jangan diomelin, jangan dihardik, jangan dicaci, ente urus baik-baik anak ente. Fa idza wada'at fa'tini biha, nanti kalau udah ngelahirin ente bawa sini deh. Akhirnya melahirkanlah wanita tersebut. Setelah melahirkan, dalam sebagian riwayat dia bawa bayinya kepada Rasulullah. Kata Nabi, ente susuin sampai 2 tahun. Nanti kalau udah selesai baru kesini lagi. Setelah 2 tahun dia balik lagi. Karena dzullan wan kisara itu khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara, pantang mundur, pengen ngebersihin diri daripada dosa. Ya Rasul, saya udah susuin anak saya,
sekarang rajam saya. Maka Rasulullah SAW dengan berat hati memerintahkan sahabat mengikat bajunya. Farujimat, dirajamlah. Thumma shalla alaiha. Habis itu Nabi mimpin salat jenazah. Sayyidina Umar maju. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa hiya qad zanat. Apa benar ya Rasul, apa pantas antum utusan Allah bersama sahabat-sahabat antum ini menyolati jenazah wanita yang sudah berzina? Faqala Rasulullah SAW, lagat tabat taubatan law gusimat ala rajulin sab'ina rajulan min ahli al-madinati lawasi'ahum. Jangan sembarangan wahai Umar, ini perempuan udah taubat. Ketulusan taubatnya dia ini, satu wanita yang kau anggap mati dirajam karena zina, lalu tak layak pantas kami menyolatinya. Taubatnya dia satu orang, seandainya dibagi untuk 70 orang Madinah cukup. Wahal wajadta afdala min anjadat binafsi lillahi azza wa jalla. Artinya seseorang tidak boleh terlena akan dirinya. Saya orang hebat, saya orang punya ilmu, saya dekat dengan Rasulullah. Diingatin melalui hadis ini. Oleh karenanya bicara tentang terlena ini dari zaman Nabi udah ada. Kalau kita buka kitab Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, ada Qissatul Abid al-Maghrur bi'ibadati. Dalam riwayat Imam Hakim, di zaman Nabi udah pernah cerita ada orang yang terlena dengan ibadahnya. Kata Sayyidina Jabir, datang Rasul siang-siang cerita sama saya. Apa kata Rasul? Qala li Jibril, ya Muhammad, walladhi ba'athaka bilhaq, inna lillahi abda min ibadih abadallaha 500 sanah. Kata Nabi cerita, wahai Jabir, malaikat Jibril barusan sampaikan kepada saya, ada orang ibadah sama Allah 500 tahun. Ala ra'si jabalin, di atas puncak gunung, hidup sendirian, sekelilingnya laut. Salasuna dira'an fi salasina dira'i wal bahru muhitun bih. Dia diputerin sama lautan. Arba'atu ala farsakhin min kulli nahiyah. Enggak ada orang bisa ke situ. Dia hidup sendirian di tengah bukit, ibadah sama Allah 500 tahun. Wa akhrajallahu 'ainan 'azbatan. Allah keluarin ada air jernih, namanya sekitarnya laut, susah nyari air jernih. Allah keluarin air jernih, tafidu min asbu'ih, keluar dari tangannya, tafidu ila asfalil jabal. Saking banyaknya air mengalir sampai ketampung di bawah bukit. Wa tukhriju lahu fi kulli lailatin rummanatan yata'abbadu yaumah. Kata Nabi, setiap hari ada satu pohon delima tumbuh matang. Jadi dia nggak pusing, bingung kerja, fokus sama ibadah. Lalu kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sore dia turun ke bawah bukit, ambil air dan dia petik buah delima udah matang. Habis itu dia qama yusalli, dia sholat. Begitu terus 500 tahun. Wa sa'ala rabbahu an yaqbidahu sajidan. Setiap habis sholat dia berdoa, ya Allah cabut nyawa saya dalam keadaan sujud. Wa an la yaj'ala lil ardi wala li syai'in ma yufsiduhu alaihi sabila. Dan dia berdoa kalau dia matiin dalam keadaan sujud, tubuhnya utuh hatta yab'athahu Allahu sajida. Sampai nanti dibangkitin dalam keadaan sujud utuh. Qala fa'al, Allah kabulin. Kata baginda Rasul, fa nahnu namurru alaihi idza habatna wa idza arajna. Kata Nabi, saya waktu Isra Mi'raj naik turun pernah lihat itu orang. Fa najidu lahu fil ilmi annahu yub'ats yawmal qiyamah fa yuqafu baina yaday Allah azza wa jalla fa yaqul lahu ar-rabb. Saya ngomong agak berat saudara, karena saya habis pasang ring. Ya, saya kesini juga habis pasang oksigen dulu karena pengen hadir penutupan pengajian. Nah,
Kiai Mahfud dan Kiai Kamal dan silaturahmi bersama antum di rumah Bapak Anis. Jadi sedikit lagi nih ya, tanggung motong hadis nggak boleh nih. Iya, sampai di mana tadi? Nabi lihat, saya waktu Islamnya saya lihat itu. Fanajidullahu bil ilmi anu pada yaumil qiyamah. Menurut ilmu yang Allah kasih kepada saya, nanti di hari kiamat Allah bakal sidang itu hamba yang ibadah 500 tahun. Allah bakal sidang itu hamba. Fayaqulahu Rabb, Allah bilang sama dia, adkhilu abdi al-jannah bi rahmati. Malaikat, masukin orang ini ke surga dengan rahmatku. Fayaqulu Rabbi bal bi amali. Ya Allah, karena amal saya dong. 500 tahun saya sujud ibadah, kau mau dimasukin ke rahmatmu. Apa kata Allah? Adkhilu abdi al-jannah bi rahmati. Malaikat, jangan dengerin, pokoknya masukin dia deh ke dalam surga karena rahmatku. Dia jawab lagi, ya Rabb bal bi amali, karena amalku dong ya Allah. 500 tahun. Apa kata Allah? Gahisu abdi bi ni'mati alaihi wa bi amali. Malaikat, ukur deh, timbang deh ibadahnya dia 500 tahun dengan nikmat yang aku kasih kepadanya. Fatujadu ni'matul basari, ditemukan satu nikmat mata, aghlaba bi ibadati 500 sanah. Satu nikmat matanya ngalahin ibadah 500 tahun. Wa baqiyat ni'matul jasad wa fadlah, masih ada sisa badan yang lain gak kehitung. Bagaimana kamu masuk surga karena amalmu? Ya Rabb bal bi rahmatik, kalau begitu masukkan aku surga dengan rahmatmu. Faqala Jibril, ya Muhammad innamal asya kulluhu bi rahmatillah. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, semua itu kita ini dapat karunia, bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sekelumit ocehan ini ada manfaatnya, menjadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi, masuk dalam kategori innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.